Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Hilmia dengan NIM S3525080054. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan waris menurut BW golongan 4 untuk memenuhi tugas hukum harta kekayaan perkawinan dan waris. Pengertian hukum waris atau RFEK ialah seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban atau harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia atau pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Terjadinya pewarisan ini dalam pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Selanjutnya, subjek hukum waris ini terdapat pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Kemudian ahli waris, yaitu orang yang masih hidup diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Adapun dalam pasal 833 KUH Perdata, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang orang yang meninggal. Selain itu, menurut pasal 832 KUH Perdata, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga yang sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. KUH Perdata mengelompokkan ahli waris tersebut menjadi 4 golongan sebagai berikut. Yang pertama, golongan pertama, ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris yaitu anak, suami atau duda, istri atau janda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua. Maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil. Ini terdapat dalam pasal 852 KUH Perdata. Kemudian golongan kedua yaitu ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat. Ini terdapat dalam pasal 854 KUH Perdata. Kemudian golongan 3, keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris yaitu kakek, nenek, baik pancar bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat. Terdapat dalam pasal 853 sampai 858 KUH Perdata. Selanjutnya, golongan 4, ahli waris dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6 terdiri atas keluarga garis samping yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Terdapat dalam pasal 858 ayat 2 KUH Perdata. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan waris golongan 4 menurut KUH Perdata menggunakan satu contoh kasus sebagai berikut. A meninggal dunia meninggalkan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat 3 dari pihak bapak bernama B dan dua orang keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat 3 dari pihak ibu bernama C dan D. Apabila harta warisan A sebesar 1 bagian, berapa yang diterima masing-masing ahli waris A? Saya di sini menggunakan sistem cloving ya. Diatur dalam pasal 858 ayat 3 KUH Perdata bahwa apabila golongan 3 dari kedua belah pihak tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada keluarga sedarah dalam garis menyimpang atau golongan keempat. Jadi apabila golongan 3 tersebut sudah meninggal atau tidak ada, maka yang dapat warisan ini adalah golongan keempat. Nah, harta warisan tidak langsung dibagi kepada semua ahli waris, tetapi terlebih dahulu dibagi sama rata menjadi setengah untuk garis bapak dan setengah untuk garis ibu. Nah, karena B ini sendiri, maka dia mendapatkan setengah semua bagian tersebut. Sementara untuk pada garis ibu terdapat C dan D, sehingga setengah bagian dibagi rata masing-masing, jadi mendapatkan seperempat dari harta warisan tersebut. Jika pewaris ini memiliki harta 100 juta, maka yang B ini mendapatkan 50 juta, setengah bagian. Kemudian yang C dan D ini mendapatkan 25 juta dan D juga mendapatkan 25 juta, yaitu setengah-setengah bagian. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cloving itu ya.
Yang pertama, pembagian berdasarkan 2 garis keluarga. Ahli waris golongan 4 berasal dari 2 garis keturunan, yaitu garis ayah dan garis ibu. Oleh karena itu, dalam hukum waris keduanya dipandang sebagai 2 kelompok ahli waris yang terpisah. Nah, konsep clothing atau pembelahan warisan ini dalam pewarisan golongan 4 dikenal istilah clothing, yaitu pembagian harta warisan menjadi 2 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian tersebut kemudian diperlakukan seolah-olah sebagai harta warisan yang berdiri sendiri, seperti tadi yang B, setengah dan yang CD juga setengah dari pihak ibu. Kemudian 2 kelompok dan 2 bagian warisan yang independen. Akibat adanya clothing, secara hukum dianggap terdapat 2 harta warisan dan 2 kelompok ahli waris. Pembagian dalam satu garis keluarga, misal garis ayah, tidak mempengaruhi pembagian pada garis keluarga lainnya, garis ibu. Seperti tadi yang B mendapatkan setengah sendiri, namun yang pihak dari ibu yang CD ini membagi warisan tersebut menjadi 2 lagi, jadinya C seperempat dan D seperempat, seperti itu. Kemudian penolakan tidak mempengaruhi garis lain. Apabila terdapat ahli waris dari salah satu garis yang menolak warisan atau dianggap tidak patut mewaris, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pembagian warisan pada garis keluarga yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.